Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Atika Wardana dan saya sendiri Alda Agustin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kalimat Efektif. Baik, di sini saya akan membahas pengertian kalimat efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Bahasa sederhananya, efektif merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat guna. Sementara, Haji Dalman dalam Kreatif Menulis 2016 berpendapat, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas dan tepat, sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan kesimpulan mengenai pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat dengan unsur yang utuh dan tepat. Yang selanjutnya ada syarat kalimat efektif. Pada dasarnya, ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. Yang pertama, sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan, sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat. Buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang dibuat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang dirumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat sehingga tidak ada kesan ambigu. Adapun unsur kalimat efektif. Yang pertama, ada subjek, bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua, ada predikat, bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Yang ketiga, ada objek, bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Dan yang terakhir, ada keterangan, kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, atau sebab akibat, biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama, kalimat argumentasi. Sebuah kalimat argumentasi harus mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Kalimat ini tidak boleh bersifat ambigu dan tidak jelas. Yang kedua, kalimat dalam penyampaian ide atau gagasan. Saat kita menyampaikan sebuah ide, harus menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami dan tidak terkesan terbelit-belit, apalagi jika sampai menimbulkan kesalahpahaman. Dan yang ketiga, kalimat formal. Bisa kita bayangkan bila peraturan daerah atau undang-undang menggunakan bahasa alay atau kalimat yang tidak efektif, tentu akan menjadi tidak jelas dan multitafsir. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, dalam kalimat formal pasti menggunakan kalimat efektif. Adapun ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama,
menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang kedua, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Dan yang keempat, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Dan yang kelima, memanfaatkan variasi struktur kalimat, syarat kalimat efektif, dan memilih diksi secara tepat. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.